Terakhir katanya niki, tapi kan belum dibubarkan. Angai bagio pertama-tama titiang haturkan selamat rahajeng Rainan Saraswati. Jadi sekaligus pada hari ini adalah pawadalan di Pura Buana Agung Bontang. Jadi dalam kesempatan ini titiang ingin menyampaikan bahwa seberapa hebatnya manusia tetap saja tunduk kepada alam. Jadi siklus wabah seperti ini memang sudah pernah kita alami dari sejak ribuan tahun silam. Jadi pernah satu ketika pada saat Karya Eko Dasarudraja itu juga terjadi wabah penyakit, ya, termasuk bukan hanya manusia yang kena ketika itu. Jadi zaman Raja Waturenggong di Bali, ya, bukan hanya manusia yang kena penyakit, tetapi juga pepohonan yang kena penyakit, ya. Binatang juga kena penyakit, sehingga hampir saja waktu itu tidak bisa dilaksanakan Karya Eko Dasarudraja yang merupakan karya agung yang dilaksanakan 100 tahun sekali. Ya, jadi sekitar abad ke-15. Okay. Jadi sekitar 500 tahun yang lalu lah kira-kira. Jadi penyebabnya ketika itu adalah karena ada seorang Brahmana Keling. Gitu. Brahmana Keling, kalau dari katanya Keling itu kemungkinan dari daerah Kalingga atau dari Keling India. Gitu. Karena penampilan beliau itu kumal, penampilan beliau itu kotor, gitu ya. Kemudian beliau datang ke Pura Penataran Besakih mengaku sebagai saudara dari Dalam Waturenggong. Nah, melihat penampilan beliau ini, masyarakat pengayah ketika itu merasa sangat tersinggung. Masa rajanya Dalem begini penampilannya kotor, kumal, ya, tidak rapi. Nah, kemudian beliau diusir oleh para prajurit. Nah, kemudian saat itulah beliau mengeluarkan kutukan. Begitu. Nah, kutukannya itu berupa penyakit. Jadi bukan hanya manusia yang kena, tetapi juga semua tumbuhan, sehingga tidak bisa digunakan untuk yatnya. Nah, singkat cerita, karena karya agung tidak bisa dilaksanakan nyaris, bahkan ketika itu Dangyang Dwi Jendra sebagai Bagawanto yang terkenal sakti tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai pada akhirnya Dalam Waturenggong melaksanakan meditasi, dan kemudian ketemulah bahwa beliau telah memiliki kesalahan kepada saudara angkatnya, begitu, saudaranya, begitu ya. Kemudian beliau pun tangkil. Tempatnya sekarang tempat itu namanya Sidokarya. Datanglah beliau menghadap Brahmana Keling. Nah, kemudian setelah beliau menghadap, beliau dimohon untuk datang ke Besakih, dijemput dengan menggunakan tandu. Nah, nampaknya belum sampai penjemput ini tiba di tempat Sulinggih niki, Brahmana Keling niki, ternyata Brahmana Kelingnya sudah ada di Besakih. Jadi bayangkan dari Sidokarya ke Besakih itu ternyata tidak memakan waktu yang lama. Jadi lebih dulu, kalau dibayangkan dari Puri Klungkung, ya, ke Denpasar, begitu, bandingannya dari Denpasar ke Besakih, ternyata lebih dulu yang sampai di Besakih dari Denpasar ke Besakih daripada Klungkung ke Denpasar, begitu ceritanya. Jadi dalam sekejap ceritanya begitu. Nah, kemudian dicabutlah kutukan itu, begitu ceritanya. Jadi tadinya pohon-pohon yang mati, layu, itu hidup kembali. Kemudian waktu itu tidak bisa mencari ayam putih, begitu, karena semuanya kena gerubuk. Kemudian ayam yang tidak putih itu dikatakan putih oleh beliau, seketika itu juga bisa menjadi warna putih.
Demikian pula kelapa yang sudah mati tiba-tiba bisa berbuah dan akhirnya karya Ekadasurdo bisa dilaksanakan. Jadi apa pesannya Bapak Ibu Mas Dharma? Bahwa kita tidak bisa melihat penampilan seseorang. Karena ketulusan orang, karena kesucian orang itu tidak bisa dilihat dari kulitnya saja. Karena itu dalam kesempatan Hari Saraswati ini merupakan hari diturunkannya ilmu pengetahuan melalui Dewi Saraswati. Jadi pada saat ini adalah hari Payogan. Kalau bahasa kalau bahasa di Siwa Sidanta selalu dikatakan hari suci itu hari Payogan. Saat ini adalah hari Payogan Sang Hyang Haji Saraswati, sekaligus hari Payogan Sang Hyang Siwa Pasupati yang berada di puncak Giri Kencana Manik yang kita hadirkan di sini begitu. Karena konsep menghadirkan Tuhan dalam Siwa Sidanta ketika kita ngenteg linggih, yang dihadirkan adalah beliau Sang Hyang Siwa Pasupati Hano Puncaking Giri Kencana Manik Maring Jambu Dwi Pokling. Jadi begitu bahasa penguntabnya. Sehingga memang corak Padmasana kita ini memang siwaistik. Tetapi uniknya ajaran siwaistik yang bersifat meditatif ini merangkum berbagai ajaran suci yang ada di seluruh Indonesia. Jadi berbagai sampradaya yang ada tempo dulu itu sudah terangkum ke dalam Siwa Sidanta. Jadi sebenarnya ajaran Siwa itu tidak banyak upacara awalnya. Karena ajaran Siwa adalah ajaran yang meditatif. Orang yang melaksanakan meditasi tidak memerlukan upacara yang banyak. Tetapi karena Siwa Sidanta ini merangkum berbagai sampradaya, ada Tantrayana, ada Waisnawa, ada Brahmanisme, ada Surya Sora, ada Ganapatya, Sakta dan sebagainya, termasuk Bhairawa. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan agama kita ini mengembang dan beginilah wujudnya karena memang mengakomodir semua sampradaya di masa silam. Jadi kalau kita berbicara tentang sampradaya yang paling lengkap adalah Siwa Sidanta. Kenapa? Karena semua sampradaya tempo dulu sudah masuk di dalam Siwa Sidanta. Dan contoh unik adalah kalau di India begitu, Saraswati itu umumnya hanya dipuja sebagai dewi ilmu pengetahuan saja yang kita ketahui. Tetapi dalam puja yang ada di Indonesia, misalnya yang terdapat di dalam Tetikesan mantra kalau tidak salah Weda Parikramo, Ring Weda Parikramo, Saraswati juga dipuja identik dengan Siwa, berwujud Panca Dewata. Om Sang Saraswati Sweta Warna Yai Nama Swaha. Sang itu adalah aksara suci dari Sadyojata. Aksara suci dari Sadyojata. Sadyojata itu berstana di timur. Jadi Saraswati mewujudkan dirinya sebagai Sadyojata, aksaranya Sang. Om Bang Saraswati Rakta Warna Yai Nama Swaha. Saraswati berwarna merah, aksaranya Bang, berada di selatan. Bang itu siapa? Bama Dewa. Jadi Saraswati berwujud sebagai Bama Dewa. Om Tang Saraswati Pita Warna Yai Nama Swaha. Saraswati berwujud Mahadewa. Beliau berwarna kuning, keemasan, berada di barat. Ya. Dengan aksaranya Tang. Tang adalah Tat Purusa. Kemudian Om Ang Saraswati Kresna Warna Yai Nama Swaha. Saraswati dipuja sebagai yang berwarna hitam dengan aksara Ang, berada di utara. Jadi sama Saraswati itu dengan Wisnu. Kemudian dipuja di tengah Om Saraswati, Om Ing Saraswati Wiswa Warna Yai Nama Swaha.
Jadi Saraswati dipuja sebagai Wiswawarna. Saraswati dipuja sebagai warna dari semua warna, Wiswawarna. Jadi beliau dipuja di tengah berarti sama dengan Siwa, aksaranya adalah Ing. Jadi dengan demikian saudara, umat Hindu di Indonesia memahami bahwa Saraswati juga sebagai Tuhan yang Maha Esa yang mewujud ke dalam 5 wujud dewata. Jadi begitu. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam puja pertama Saraswati, Saraswati juga adalah pemberi anugerah kesuksesan. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Sidarambam Karisyami Sidir Bawan Tumesadam. Saraswati, engkau adalah pemenuh segala keinginan. Engkau adalah pemberi kesuksesan. Semoga engkau limpahkan kesuksesan kepada hamba sebanyak-banyaknya. Jadi memberikan sida, kesuksesan, keberhasilan. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita memuja Saraswati di dalam bait pertama, kita juga sedang memohon kesuksesan atas segala usaha yang kita lakukan. Jadi Saraswati dalam puja ini tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai sumber kesuksesan, pemberi anugerah kesuksesan. Jadi demikian kira-kira pemahaman Saraswati yang dapat Titiang sampaikan pada pagi hari ini dalam situasi yang masih new normal. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semua. Titiang ngaturang permohonan maaf atas segala kekurangan dan Titiang iri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.